Cowok ini namanya Joe. Sekarang Joe duduk di kelas 3 SMA. Karena sifatnya yang selalu ceria, Joe banyak disukai teman sekelasnya. Hari itu selesai studi tour ke planetarium, Joe bersama rombongan bis kembali ke sekolah. Pas sampai, Joe dapat email yang mengabarkan bahwa dia baru aja menang juara 1 lomba cerpen nasional. Joe sangat senang. Namun ketika mau nyebrang jalan, gara-gara meleng tuh bocah ketabrak mobil. Joe pun meninggal dunia. Film berakhir. Setelah pemakaman di sekolah, teman-teman berkumpul mendoakannya. Mereka semua sedih kehilangan sosok teman yang selalu ceria. 1 minggu berlalu, hari itu selesai festival sekolah. Ada seorang siswa bernama Pai menghampiri foto almarhum Joe. Pai ini murid pindahan dari sekolah lain. Meski baru 1 bulan pindah sekolah, karena jarang bergaul, cuma Joe lah satu-satunya teman yang dia punya. Melihat foto almarhum Joe, seketika Pai teringat hari pertama kali mereka bertemu. Dulu di sekolah lamanya, dia selalu dibully murid-murid lain, jadi dia tak pernah punya teman. Hingga akhirnya Pai mencoba melawan. Namun gara-gara perkelahiannya parah, Pai malah dihukum dan dikeluarkan dari sekolah. Beberapa bulan kemudian, Pai pindah ke sekolah Joe. Setelah memperkenalkan diri di depan kelas, Pai duduk di bangku kosong sebelah Joe. Karena bocahnya periang, Joe langsung ngajak kenalan. Pai pun kaget, baru kali ini ada siswa yang ngajak ngobrol. Saking seringnya dibully, dia seakan sudah lupa bagaimana caranya berteman. Tapi gara-gara Joe terlalu cerewet, Pai kesal terus nyuruh jangan so akrab. Melihat sikap si anak baru, Joe istighfar. Semenjak kepergian Joe, kini Pai terlihat selalu menyendiri, tak punya teman seperti dulu lagi. Pagi itu saat jam pelajaran, ada perwakilan dari Universitas Kesenian datang mengumumkan bahwa mereka sedang mengadakan kompetisi film pendek. Bagi siapa aja yang mau ikut membuat film dan berhasil meraih peringkat 10 terbaik, maka akan diberi kesempatan untuk langsung masuk ke universitas mereka lewat jalur prestasi. Artinya nggak ada tes-tes lagi, langsung masuk. Mendengar itu, seluruh siswa cuek, kecuali Pai. Karena sadar nilainya pas-pasan dan pasti akan sulit daftar kuliah, Pai pun tertarik ikut. Meski nggak ngerti sama sekali cara bikin film, tapi demi bisa kuliah, diam-diam dia mendaftar. Siangnya di kantin, selesai menjelaskan peraturan kompetisi, panitia memberitahu sebelum membuat film, pertama-tama Pai harus bikin cerpen atau cerita pendek dulu. Panitia juga bilang yang bisa masuk peringkat 10 terbaik adalah yang ide ceritanya bisa menyentuh hati para penonton. Lebih bagus lagi kalau filmnya diangkat dari kisah nyata. Panitia juga bilang kalau mau nonton film-film bagus dari kisah nyata, tonton aja channel YouTube Insomnia Film. Pokoknya setiap ada video baru tonton terus, jangan pernah lewat sekalipun. Itu kata panitia, bukan kata Mimin. Saat melihat foto almarhum Joe, seketika Pai dapat ide untuk membuat film tentang Joe. Namun karena baru berteman sebulan dan belum tahu banyak hal soal Joe, Pai pun mulai mewawancarai teman-teman lainnya. เฮ้ยโจวะงั้นไอโจมันเป็นเซียนการ์ตูน คือแบบทั้งชื่อจริงชื่อเล่นมันก็เหมือนกันเลยอะ มึงซิงเกี่ยวกับไอโจให้กูฟังหน่อยดิ ไอโจอะมันชื่อโจเว้ย เรื่องพวกมึงไอโจมันมีข้อดีตอนเนี้ยกูยังไม่ได้สักเครื่องเลยทำงานรับใช้แม่งเหมือนทาสเมมกูเต็มไร้สัตว์ เต้ปรมะรัตหาได้เลยจำได้ Di perpustakaan, waktu lagi nyari bahan cerita di buku tahunan sekolah, Pai nemu tulisan moto hidup Joe yang bertuliskan imajinasi lebih penting dari ilmu pengetahuan. Membaca itu, Pai jadi termotivasi. Malamnya di rumah, Pai mulai nulis cerpen sambil mengingat kenangannya bersama Joe. มึงว่าวันพีชจะจบตอนเราอยู่เท่าไหร่วะมึงชอบกินไส้กรอกจิ๋วหมาเปล่าดาวสุกกับไม่สุกอ่ะมึงชอบกินแบบไหนวะมึงชอบวงดนตรีวงอะไรวะใช่เรื่องรวยภูเขากับทะเล Udah sejam nulis, tuh bocah cuma dapat 2 kata doang. Oke, kalau gitu biar dapat inspirasi, dia nyoba ngerangkum video hasil wawancaranya. จะขายอุปกรณ์เครื่องเขียนนะ โจเป็นคนที่เสื้อเรียบทุกวันเลยอะ ไม่เคยให้กูหยิบปากกาครั้งหนึ่ง แล้ว มึงแต่มันเป็นคนดีนะเว้ย อาการแม่งล้ำเลิศสัตว์ ตายแหละ Alhamdulillahnya setelah berjam-jam lamanya ngerangkum, kini tulisan Pai ada perkembangan. Nambah 2 kalimat doang. Pai pun frustasi. Pas mau nyerah, dia ingat kalau nggak salah Joe pernah cerita tentang cerpen tulisannya. Kebetulan Pai sempat menyimpan harddisk milik Joe yang ketinggalan di dalam bis. Beruntung waktu dibuka, salinan cerpennya ada. Cerpen tulisan Joe itu berjudul Kembang Api dan Bintang. Ceritanya tentang dunia paralel, tempat versi lain Joe berada. และคิดเสมอว่าเนี่ยเขาก็มองเห็นว่ามีดาวที่ในที่สุดเขายังมองเห็นตัวเองในแบบต่างๆอีกด้วยขึ้นไปเนี่ยเขาได้เห็นดาวที่ตัวมีดาวที่เขาได้เป็นสุดยอดสายลับมันมีแต่คนรักเขาเต็มไปหมดเศษมากตัวเขาในดาวดวงอื่นเป็นเพียงคนธรรมดาในนี้ชีวิตของเขาและ
และคิดได้ว่าโจในโลกใบนี้ตัวมีรอยยิ้ม Selesai membaca isi cerpennya, Pai dapat ide. Daripada susah-susah nulis, mending pakai cerpen Joe aja. Lagian Joe juga udah mati dan gak bakal ada yang tahu siapa pemilik cerpennya. Setelah mengganti nama pengarangnya, Pai lalu mengirim ke panitia kompetisi. Besok paginya, waktu tahu cerpennya diterima, Pai senang. Sekarang tinggal gimana caranya dijadiin film pendek. Tak lama kemudian ada siswi dari kelas lain bernama Bokeh menghampiri. Karena tahu Pai mau buat film tentang Joe, Bokeh menawarkan bantuan jadi kameramen. Awalnya Bokeh mengira film ini dibuat untuk mengenang almarhum Joe. Tapi saat ketahuan ternyata Pai punya tujuan lain, yaitu cuma biar bisa masuk kuliah, Bokeh kecewa. Keterlaluan banget, tega ya manfaatin orang mati demi tujuan pribadi. Pai pun panik. Beruntung karena dipanggil kepala sekolah, dia selamat. Ketika menghadap kepala sekolah, pas tahu ibu Joe juga datang, Pai kaget. Ibu Joe dapat kabar tentang rencana pembuatan film untuk mengenang putranya. Ibu sangat terharu. Sebagai dukungan, ibu memberikan foto-foto Joe dan akan membantu menyumbang dana sebesar 50.000 baht atau 22 juta rupiah dari uang asuransi jiwa Joe. Mendengar itu, keringat dingin Pai ngalir. Ia tak menyangka rencananya iseng-iseng bikin film buat masuk kuliah malah jadi heboh. Waktu mau nolak, si ibu nangis sambil terus memohon. Dengan terpaksa, Pai nerima. Siangnya di aula saat kepala sekolah sedang mengumumkan film spesial yang akan Joe buat untuk perpisahan nanti. Lagi-lagi Bokeh menghampiri lalu mengancam jika tetap melanjutkan filmnya, maka dia akan memberitahu semua orang kalau Pai membuat film ini bukan demi mengenang Joe, tapi cuma agar bisa menang kompetisi dan masuk kuliah. Lebih baik mundur sekarang daripada rencana busuknya terbongkar. Pai pun dilema. Tak lama kemudian kepala sekolah memanggil Pai ke atas panggung. Waktu pidato, Pai berkata dia ingin mengakui sesuatu. Tapi bukannya jujur, tuh bocah malah ngaku-ngaku jadi sahabat Joe yang paling dekat. Dengan semangat dia bilang proyek filmnya ini terinspirasi dari cerpen terakhir milik Joe. Ia yakin semua orang pasti akan tersentuh. Selesai pidato, pas tahu Bokeh mau ngadu ke ibu Joe, Pai buru-buru menyusul. Waktu Pai mau balikin uang dan menjelaskan semuanya, si ibu sedih. Karena nggak mau ibu kecewa, mereka berdua nggak jadi jujur. Ketika ibu mengundang mereka ke rumah, saat masuk ke kamar Joe, Bokeh langsung nangis. Dia masih tak menyangka sahabatnya itu kini telah tiada. Di tengah kesedihan, Pai yang nggak ngerti cara bikin film minta tolong Bokeh membantunya. Besoknya nggak cuma Bokeh, Pai juga merekrut 4 siswa lain dari ekskul audiovisual. Awalnya mereka nolak, tapi waktu Pai bilang nanti bakalan dia kasih hadiah laptop, mereka langsung mau. Setelah tim terbentuk, Bokeh membagi tugas. Dia jadi kameramen, Pai jadi sutradara, sisanya akan membantu mengedit video dan nyiapin properti keperluan syuting. Sebelum mulai, buat kenang-kenangan, mereka semua foto-foto dulu. โปรเจกต์ของชมรมกูเลยนะเว้ยผมเล่าหมดได้เลยครับ 2 3 ไปกวนส้นตีนกูแหละ Selesai foto, ketua ekskul yang bernama Ping bertanya siapa pemeran Joe-nya. Karena Ping mukanya paling mirip Joe, dengan santai Pai menyuruh si Ping aja. Mau nggak mau, Ping terpaksa harus potong botak. ขอแน่ไอ้สัตว์เรากระโจยเชื่อใจกูได้เพื่อน พวกหนูเล่นแม่งต้องภูมิใจในตัวมึงอะ แม็กไอ้แม็กแต่กูว่ามันไม่เหมือนไอ้โจเนี่ย Pai lalu membacakan adegan pertamanya. Karena temanya olahraga, Bokeh dapat ide. Gimana kalau di adegan ini Joe jadi atlet pingpong? Mendengar itu semua setuju. 4 นักกีฬาเทค 1 action ยาม Hari demi hari mereka terus syuting sesuai tema yang tertulis di cerpen. Dari astronot sampai jadi mata-mata. James Cameron, J.J. Abrams, amazing let's go. Tom Cruise can't say it. Christopher Nolan.
Hingga akhirnya suatu malam tinggal tersisa adegan terakhir film. Adegannya tentang perpisahan. Saat diskusi, Pai menyarankan gimana kalau adegannya kita lakukan di taman bermain bersama seluruh teman sekelas Jo. Agar lebih menyentuh, kita juga akan menyalakan kembang api sebagai tanda perpisahan. Semua pun setuju. Malam itu semua kru menginap di sekolah. Ketika sedang ngobrol berdua dengan Pai, Bokeh curhat sebenarnya dia dan Jo udah sahabatan dari SMP. Mereka berdua sangat dekat. Namun suatu hari Bokeh nggak sengaja membocorkan rahasia soal cewek yang Jo sukai ke teman sekelasnya. Semenjak itu mereka tak pernah bicara lagi. Bokeh menyesal sebelum Jo meninggal, dia tak sempat minta maaf. Mendengar cerita barusan, Pai mencoba menghibur. Pai juga berterima kasih berkat bantuan Bokeh, dia jadi bisa membuat film. Di momen itu, hubungan mereka berdua mulai akrab. Beberapa hari kemudian, ujian akhir sekolah tiba. Sebelum ujian, Pai mengirim file filmnya dari HP ke panitia. Waktu tahu filmnya dapat pujian, dia makin semangat. Namun ketika ujian dimulai, bukannya ikut tuh bocah malah bolos dan fokus menulis naskah untuk adegan berikutnya. Satu minggu berlalu, selesai ujian, terlihat Pai bersama teman sekelasnya sedang berfoto untuk buku perpisahan. Di tengah persiapan, ada siswa bernama Om baru datang ingin ikut juga. Om ini jarang masuk gara-gara sering sakit-sakitan. Di kelas dulunya Om teman sebangku Jo. Waktu kenalan, karena sama-sama pernah sebangku sama Jo, mereka berdua ngobrol mengenang almarhum. Sepulang sekolah, Om mengundang Pai datang ke acara ulang tahunnya hari Minggu besok. Di hari Minggu, Pai minta Bokeh menemaninya ke acara ultah. Selama acara berlangsung, ketika tahu Pai membuat film tentang Jo, Om jadi teringat cerpen buatannya dulu. Waktu dibaca, Pai dan Bokeh kaget. Ternyata cerpennya sama persis dengan cerpen milik Jo. Mereka tak menyangka selama ini Jo telah mencuri cerpen Om. Om cerita dia mengidap penyakit kanker stadium akhir. Dulu saat Jo masih hidup, dialah orang yang pertama kali tahu tulisan cerpennya. Hari itu ketika Jo main ke rumah dan membaca cerpen Om, dia sangat kagum. Jo bertanya kenapa Om nggak ikut lomba cerpen aja. Jika cerpen sebagus ini ikut lomba pasti menang. Namun Om pesimis. Kata dokter hidupnya tak akan lama lagi, jadi percuma aja ikut lomba. Mendengar itu diam-diam Jo mengambil cerpennya tanpa sepengetahuan Om. Malamnya di jalan pulang naik taksi, Pai dan Bokeh galau. Pai kecewa Jo yang selama ini dia kira baik ternyata pencuri. Meski tak tahu apa tujuan Jo mencurinya, tapi apapun alasannya, mencuri tetaplah mencuri. Pai khawatir bila filmnya tetap diputar di acara perpisahan nanti, kebohongan Jo bisa terbongkar. Bukan hanya Jo, nama baik kita semua juga pasti akan hancur. Bokeh pun ikut khawatir. Sepulang ke rumah, Pai terus kepikiran soal filmnya. Harus lanjut atau enggak? Hingga akhirnya setelah cukup lama merenung, besoknya di taman bermain ketika sedang bersiap-siap syuting, Pai memutuskan untuk mengubah nama sang tokoh utama. Gak apa-apa wajahnya mirip Jo, tapi semua narasi di filmnya diganti jadi nama Om. Mendengar itu Bokeh protes. Kenapa tiba-tiba berubah padahal dari awal kita semua sepakat ingin membuat film untuk mengenang Jo. Namun keputusan Pai sudah bulat, jika tak setuju boleh mundur. Bokeh pun kecewa. Malamnya setelah taman bermain tutup, Pai bersiap merekam video. Karena kesempatannya cuma sekali syuting, Ping menyarankan lebih baik Bokeh aja yang merekam. Tapi Pai tetap keras kepala, bisa merekam sendiri meski tanpa bantuan Bokeh. And action ไปขวาหน่อยเดี๋ยวช่วยระวังไปในกล้องเห็นหมดฮะพุ่งจากนี้หน่อยโอเคไปหมดเลยโอเคป่ะ Di sisi lain saat sedang menunggu syuting, Bokeh iseng membuka harddisk milik Jo. Ketika melihat foto-foto kenangan mereka berdua semasa SMP, Bokeh tak kuat menahan air matanya.
ปิดกล้อง Alhamdulillahnya syuting berjalan lancar. Selesai syuting, mendadak Pai dapat telepon yang mengabarkan kalau sekarang kondisi Om sedang sekarat di rumah sakit. Keesokan malamnya setelah filmnya jadi, Pai dan Bokeh pergi menjenguk Om. Saat bertemu agar Om semangat, Pai menunjukkan hasil filmnya di TV. ในจักรวาลอันกว้างใหญ่สิประกอบไปด้วยดาวหลายล้านฟ้าและคิดว่าในด้วยดาวเหล่านั้นเขายังมองเห็นตัวเขาเห็นว่ามีดาวที่เป็นสุดยอดสายลับตัวเขาในดาวดวงอื่นเป็นเด็กหนุ่มจึงเลิกมองไม้ไฟจะดับลงจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจอีกต่อไปมองกลับมาคุณทุกคนจะเก็บโอมไว้ในความทรงจำเพราะความพิเศษของโอมในโลกใบนี้ Om pun menangis. Ia berterima kasih berkat film buatan Pai, dia seperti punya harapan hidup lagi. Mendengar itu, Pai ikut senang. Di tengah obrolan, waktu sadar harddisknya dibawa pergi Bokeh, Pai bergegas mengejar. Setelah berhasil menyusul, mereka berdua berdebat hebat. Bokeh memaksa ingin tetap menayangkan film Jo, sedangkan Pai sebaliknya. Mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain. Karena sangat marah, Bokeh membuang harddisknya ke jalan sampai hancur terlindas mobil. Dengan kecewa, Pai berkata, dia tak ingin melihat wajah Bokeh lagi. Bokeh hanya terdiam lalu pergi. Sepulang ke rumah, Pai panik. Batas waktu pengumpulan film untuk kompetisinya besok jam 12 siang, namun harddisknya sudah rusak. Pai pun terpaksa mencoba membuat film dadakan dari kumpulan foto-foto kenangan Jo. Sayangnya meski sudah semalaman mengedit, dia tak bisa menyelesaikan tepat waktu. Pai pun gagal ikut kompetisi. Artinya Pai tak bisa kuliah. Di sekolah saat melihat teman-temannya lulus dan mendaftar ke universitas ternama, dia hanya bisa terdiam menahan sedih. Ketika bertemu Ping, dengan lemas Pai memberikan flashdisk berisi film sederhana apa adanya untuk acara perpisahan besok. Namun waktu tahu ternyata Ping menyimpan salinan filmnya di komputer, Pai langsung girang. Dia sangat berterima kasih pada Ping. Malamnya pas mau pulang, melihat cewek incaran Jo lagi mesra-mesraan sama cowok lain, Pai teringat hari studi tour sekolah. Sebelum pulang studi tour, Jo ditembak sama cewek itu. Jo pun senang, ia tak menyangka bisa jadian sama cewek incarannya. Pai yang sedang tidur di bangku lain dan mendengar obrolan mereka berdua ikut senang. Di perjalanan pulang naik bis, Jo cerita ke Pai kalau sekarang dia udah punya pacar. Pai di situ kaget, padahal baru kenal sebulan dan tak terlalu akrab. Kenapa malah dia orang pertama yang diberitahu? Seakan Jo seperti sudah menganggapnya sahabat dekat. Karena terbawa suasana, Pai nunjukin video di HP-nya sambil gantian cerita soal mantan pacarnya. Mereka berdua jadi ngobrol panjang lebar soal cewek. Sesampainya di sekolah, ketika dapat email menang juara cerpen, anehnya Jo tak mau mengambil hadiah uangnya yang sebesar 100.000 baht atau 45 juta rupiah. Ternyata tujuannya mengirim cerpen hanya untuk memperkenalkan karya sahabat baiknya, yaitu Om. Ternyata selama ini Pai salah paham. Setelah teringat semua itu, Pai menatap langit sambil membayangkan versi lain dirinya bersama Jo di dunia paralel lain. Rasanya enak ya jika seandainya Jo masih hidup. Hey, Jo! Jangan mung nih, woi.
Keesokan harinya, di acara perpisahan sekolah, Ibu Jo hadir ingin menyaksikan film buatan Pai. Pai pun memberi sambutan lalu memutar filmnya. Namun ternyata agar ceritanya original tak memakai cerpen Om, semalam Pai membuat ulang filmnya pakai foto-foto Jo. Film sederhana apa adanya yang bercerita tentang impian Jo 10 tahun ke depan. เขาเกิดวันที่ 7 สิงหาแถมยังเป็นคนเสื้อเรียบอยู่เสมอเหมือนคนอื่นทั่วๆไปและชีวิตม.ปลายของโจดีและชอบให้เพื่อนยืมปากกามึงพามึงหน่อยเฮ้ยได้ เดี๋ยวให้มึงก่อนแล้วมึงจะได้สวย เธอที่เขาชอบมากตอนมัธยมมึงเล่นดีว่ะด้วยการลองทำหนังสั้นด้วยกันเขาจะอกหักเป็นรอบที่ 100แต่เพื่อนสนิทคนนั้นขอบใจว่ะ Semua siswa kecewa. Film yang sudah ditunggu-tunggu ternyata cuma diedit pakai PowerPoint. Mereka lalu mengejek dengan sebutan Pai si PowerPoint. Meski sebagian besar siswa kecewa, tapi bagi Ibu Jo, Bokeh serta teman-teman dekat Jo, film barusan sangat berarti. Acara kemudian ditutup dengan pidato perpisahan dari Bokeh. ๆ ถึงเพื่อนๆทุกคนเคยพบผ่าน จบคืนวันฉันเถอะ ก็รวมถุงละ30 โล Beberapa bulan berlalu, hari itu terlihat Pai baru masuk kerja di suatu lokasi syuting. Di hari pertama datang, dia tak menyangka ternyata kebetulan Bokeh juga kerja di sana. Ketika bertemu, mereka berdua saling menanyakan kabar satu sama lain. Di momen itu, Pai bersyukur meski tak bisa kuliah, namun berkat Jo, sekarang dia bersemangat untuk meraih cita-cita barunya. Suatu saat nanti, dia pasti akan jadi sutradara terkenal. Sambil membayangkan Jo ada di hadapannya, dalam hati Pai berkata, "Terima kasih sudah mau menjadi sahabatnya." Film